Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 105. Pria parubaya itu tertawa lalu mengacak rambut putranya. Terus berdoa, kun fayakun putraku. Doa dan usaha, itu yang sekarang harus kita lakukan. Jangan pernah sedikit pun kamu meragukan ketetapan Allah. Jika sudah ditakdirkan kamu akan menjadi ayah hari ini juga maka akan terjadi. Jikapun belum, akan ada waktunya, kita hanya harus menunggu. Ikram mengangguk sambil tersenyum tipis sebagai tanggapan. Yulia berteriak saat Ikram tiba-tiba datang dan seenaknya mengangkat tubuhnya. Udah mas, katakan kamu jangan kemana-mana dulu. Kenapa keluar dari kamarku? Padahal baru saja 2 langkah ia keluar dari pintu kamarnya. Cek, aku cuman mau cari udara segar mas. Suntuk tahu di kamar terus. Sekarang lepas. Bukannya melepaskan gendongannya, Ikram malah membawa istrinya ke ruang tamu lalu meletakkan tubuh kecil istrinya ke atas sofa. Tak lupa dia menyibak tirai agar istrinya dapat melihat pemandangan indah di luar sana. Ingat kata Umi sama Abi, kamu jangan pergi kemana-mana. Tapi mereka hanya bilang jangan keluar area rumah mas. Aku masih di area rumah gak keluar. Tetap aja. Ini baru sehari kamu terluka, butuh pemulihan yang cukup lama. Bukan hanya wajahmu saja tapi semua tubuh kamu juga terluka, ingat itu. Mas yang membuat luka di tubuhku semakin parah. Ikram meringis karena istrinya kembali membawa kejadian malam. Iya deh. Sekarang kamu mau apa? Mas Ubi udah sarapan pagi. Udah sama sup daging buatan Umi tadi di dapur. Jamu yang aku suruh minum juga. Ikram mengangguk membuat Yulia tersenyum. Enak gak? Rasa jamunya pahit sayang. Tadinya gak mau mas minum tapi berhubung istri cantik mas yang buat jadinya mas minum. Kamu buat atau beli? Lah itu Umi Husna yang beli mas. Katanya itu agar kamu tetap kuat. Kuat? Kuat gimana maksudnya? Yulia memegangi otot kekar suaminya. Ini mas biar kuat. Padahal kuat bukan ke hal itu. Gak ada jadwal ngisi ceramah, ngajar di pesantren atau mengecek kafe kayak biasa. Hari ini mas akan buat jadi hari libur mas. Waktunya mas sekarang jagain kamu full time. Kap, jangan gigit bibirku mas. Mas gak gigit cuman kecup doang, pelit amat jadi istri. Astagfirullahaladzim, pelit katamu. Terus tadi malam aku membiarkan mas menyentuh seluruh tubuhku, itu apa? Masih pelit? Ikram menyengir tanpa dosa. Lalu mengusap dada istrinya. Sabar sayang. Orang sabar disayang sama suami. Yulia menghela napas panjang lalu mengelus rahang suaminya, dan menjatuhkan kepalanya di lehernya. Berarti mas akan selalu bersamaku seharian ini kan? Naam zaujati. Jadi babuku berarti. Pria yang memakai koko putih itu mendelik tak terima. Sayang, yang benar saja aku. Suami kamu bukan babumu. Perempuan yang rambutnya digerai sebatas pinggang itu terkekeh kecil lalu menggesekkan hidungnya yang masih diperban dengan hidung suaminya. Kamu udah aku puasin malam tadi. Sekarang giliran mas puasin kemauan aku. Sentuh kamu lagi. Ya ayo. Duk. Ikram mengadu kesakitan saat dadanya terkena pukul maut istrinya. Pikirannya kotor banget. Jadi babu aku seharian inilah apalagi. Baiklah, tapi sekali perintah kasih mas cium, N. Yulia terdiam sejenak lalu mendesis. Ini mas suaminya mencari kesempatan. Iya. Jadi apa yang istriku yang suka ngambekan ini mau sekarang? Mau kue yang ada di toko Bunda Sarah. Entah kenapa tiba-tiba aku mau kue kering. Bilang aja ke Mbak Dewi yang menjadi pegawai tokonya beli kue kering kesukaan Yulia Aureta Nazira yang warna hijau. Jaraknya lumayan jauh dari rumah kita sayang. Mas gak mau jauh dari kamu.
Alasan, cepat beliin. Aku pengen mas. Ini pertama kalinya istrinya merengek pada entah kenapa Ikram senang. Mau apa coba? Ikram bertanya lagi sambil menciumnya. Mau kue kering mas, rengeknya. Sayang kok kamu lucu banget sih ngerengek sama mas. Gemesel. Bibir Yulia mengerucut saat kedua pipinya ditarik oleh suaminya. Beliin mas. Iya, apalagi? Jangan setengah-setengah. Mas gak mau keluar 2 kali soalnya gak bisa. Jauh dari kamu. Telur gulung, batagor, siomay, cimol, putu ayu, sama bakso urat. Ah iya, di dekat toko kue punya Bunda Sarah ada warung di sana suka ada mie kering siap makan. Jangan lupa beli, suruh penjualnya banyakin cabe gitu. Kok banyak? Ikram sampai menelan ludah sendiri karena pesanan istrinya yang menumpuk di otaknya. Tiba-tiba senyuman di bibir Yulia luntur. Kini dia memasang wajah kesal. Kenapa? Kamu gak suka istrinya banyak makan, hah? Sentaknya. Ikram sontak saja menggeleng dengan wajah sedikit panik, takut istrinya tersinggung. Aku memang perempuan banyak makan. Orang-orang sering memanggilku perut karet. Sekarang mas mau hina aku perut karet juga, hah? Emosi Yulia tiba-tiba. Sesaat kemudian matanya berkaca-kaca bahkan hidungnya kembang kempis. Tentu saja Ikram panik, dia tidak tahu harus apa karena ini pertama kalinya ia melihat istrinya seperti ini. Sangat berbeda. Tidak mungkin kan istrinya kerasukan jin yang suka ngambek. Sayang mas cuma nanya aja. Takutnya kalau gak dimakan semua takut mubazir. Bukannya mas menghina fisik kamu. Mas suka kok perut kamu ada lipatan. Mas kan suka pegang dan gigit saat tidur, gemesin soalnya. Tuh kan. Sekarang mas hina aku lagi punya lipatan di perut. Aku memang gendut mas. Gak kayak Ustazah Zahra atau Hilda yang punya perut rata. Ikram semakin pusing, apa yang sebenarnya terjadi pada pikiran istrinya. Zaujati kamu gak kejedot pintu kan? Gak. Memangnya kenapa hah? Kening aku lebar ya? Mampus. Sayang kamu sensitif sekali menanggapi perkataan mas. Perempuan memang sensitif mas. Kamu gak suka hah? Oke, sekarang Ikram ingin menangis rasanya. Dia kebingungan dan juga tertekan akan lontaraan istrinya yang tidak seperti biasanya. Udahlah lupakan. Sekarang mas mau keluar mau beli apa yang kamu mau tadi. Lihat sekarang. Yulia semakin histeris menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Memang ya semua pria itu sama aja. Mas dengan mudah melupakan kesalahan mas terus main pergi gitu aja. Dasar suami gak bertanggung jawab. Sukanya pergi-pergi aja tanpa bisa menyelesaikan masalah. Ikram akhirnya tertawa walaupun agak dipaksakan. Sayang sebenarnya kamu kenapa hem? Kenapa sensitif sekali perasaan tadi enggak loh? Kamu berbeda. Ya aku memang berbeda. Ustazah Zahra ataupun Hilda sempurna sedangkan aku enggak. Ikram tidak bisa berbicara lagi, seperti setiap perkataan yang keluar dari mulutnya semuanya salah. Dia akhirnya memilih diam sambil mengangkat tubuh kecil istrinya dan memeluknya seperti koala dari depan. Lihat sekarang kenapa Mas Ubi diam Hicks. Marah lagi. Ngambek lagi. Seharusnya aku yang marah dan ngambek sama Mas. Mas rusak mood pagiku tahu. Iya mas salah, mas minta maaf. Perempuan memang selalu benar dan gak pernah salah. Puas. Minta maafnya kenapa gak tulus gitu Hicks. Sayang. Ikram memasang wajah frustasi lalu mencium pipi istrinya bertubi-tubi agar tangisannya itu reda. Jangan kayak gini. Mau mas bawa kamu pagi ini ke kamar lalu mas sentuh kamu lagi, hem. Yulia menghapus air matanya kasar. Aku juga gak tahu kenapa kayak gini mas. Jangan.
Bawa aku ke kamar lagi. Gak mau. Kalau gitu jangan menangis lagi. Mas akan pergi sekarang untuk beli makanan yang kamu mau. Kalau minumannya gak sekalian nih. Kopi pahit aja. Ikram menggeleng. Kopi gak sehat untuk kamu. Ganti susu coklat gimana? Yulia mengangguk pasrah, lalu mengecup bibir suaminya. Maaf. Pasti Mas Ubi lelah kan ngurus aku. Maafkan istrimu ini yang belum bisa bersikap dewasa. Aku juga sebenarnya bingung sendiri kenapa aku secengeng dan sesensitif ini sekarang. Kamu baru berumur 20 tahun masih berusaha menyesuaikan diri menjadi orang dewasa, pelan-pelan pasti kamu akan bersikap dewasa. Tapi Mas suka kalau kamu bersikap kayak anak kecil ke Mas. Ingat cuman ke Mas aja, jangan ke pria lain. Iya suami posesifku. Sebelum Mas pergi buat beli makanan yang kamu mau gimana kalau kita lanjutin permainan semalam sayang. Mas Ubi dasar mesum. Masa lalu memang tidak bisa kita lupakan, apalagi jika itu masa lalu yang membuat trauma untuk kita. Seperti masa lalu Yulia yang telah menjadi perempuan nakal dan hidup bebas. Dia begitu menyesal pernah menjadi sosok perempuan murahan yang bisa disentuh seenaknya oleh pacarnya. Jika bisa mengulang waktu ia ingin kembali dan berubah. Lebih baik melepaskan semua kekecewaannya pada suatu kebaikan bukannya pada keburukan. Malam yang begitu sunyi, terlihat dari atas kasur dua sepasang suami istri tengah tertidur, namun salah satunya terlihat bergerak dengan gelisah. Bahkan keringat sebiji jagung keluar dari wajah dan lehernya. Dia bermimpi buruk, memimpikannya masa lalu kelamnya yang kembali hadir dalam pikirannya. Suara musik DJ terdengar di telinganya. Yulia seperti terseret pada masa lalunya yang berusaha ia cegah untuk ia kembali ingat. Namun dia tidak bisa mencegah ingatan kelamnya. Orang-orang yang menari dengan pakaian terbuka, memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak diumbar apalagi dipertontonkan pada pria. Bukan itu saja, mereka saling menyentuh lalu bersorak seperti hal itu sudah sering mereka lakukan. Dari banyaknya orang di klub malam yang hadir, semua mata tertuju pada seorang gadis yang hanya memakai mini dress yang bagian atasnya hanya memakai tali membuat pundak polosnya terlihat jelas. Kini perempuan itu menari penuh dengan semangat. Dia jelas sudah mabuk, terbukti wajahnya yang sudah memerah. Para predator ingin mendekat, menari bersama dan mencari kesempatan untuk menyentuh kulit mulus perempuan cantik itu, bahkan ingin lebih, namun mereka tidak berani. Pemiliknya adalah seorang ketua geng motor yang berbahaya. Yulia Aureta Nazira, kamu mabuk lagi Hem? Seorang pria berjalan dengan sempoyongan mendekatinya. Bibir merah menyala Yulia. Tersenyum melihat pria yang begitu dia cintai sudah ada di depan matanya. Arthur, dari mana saja kamu? Aku pergi ke toilet bentar sayang, jawabnya sambil menatap Manda yang saat itu kembali menari dengan yang lainnya. Bibir Yulia cemberut lalu mengalungkan kedua tangannya ke leher kekasihnya. Perempuan yang saat itu memiliki rambut pirang karena sengaja diberikan pewarna oleh Manda, mulai mencium bibir kekasihnya dalam-dalam. Bawa aku pulang. Ayahku bisa menghukum berat aku kalau tahu aku pergi ke klub malam. Kini Arthur balas mencium leher kekasihnya membuat Yulia terkekeh kecil. Dia geli dan juga menikmati sentuhan dari sang kekasih. Kamu mabuk sayang, orang tuamu akan murka lihatnya nanti. Bagaimana jika malam ini kamu tidur di markasku Hem? Yulia masih tertawa lalu cegukan. Ayah dan bunda pasti marah padaku karena aku pergi ke klub malam hari ini. Gak akan sayang. Kamu gak akan ketahuan. Ini pertama kalinya kamu pergi ke klub malam, bukankah seru? Iya seru. Aku mau minum lagi.
Semua yang aku pikirkan seketika hilang dari pikiranku. Enak juga kalau gak ada Bara seharian ini. Katanya dia lagi jagain mominya yang sakit jadi. Aku bebas dari pengawasannya, yeay. Riangnya bertepuk tangan membuat Arthur gemas. Sendiri. Lain kali kita akan pergi ke sini lagi. Sekarang kita pergi ke markas. Bibir Yulia kembali cemberut membuat Arthur tak tahan untuk tidak menciumnya lagi. Bahkan jari tangannya mulai masuk ke bagian atas dressnya. Sayang, malam ini kamu benar-benar cantik. Jangan terlalu jauh Arthur, tegasnya mundur lalu memegang dahinya yang terasa pusing. Padahal kamu tengah mabuk sayang. Ternyata kamu masih sadar. I'm sorry buat kamu. Gak nyaman. Yulia mengangguk. Aku hanya memperbolehkan kamu mencium wajahku juga bagian leherku, tidak boleh dari sekedar dua itu. Arthur mengangguk seadanya, lalu menatap Manda yang masih berjoget. Ia butuh pelampiasan lagi, seperti nanti jika rencananya gagal ia akan memanggil sahabat dari kekasihnya. Sekarang kita pergi dari klub ini. Arthur menggendong kekasihnya dari depan lalu membawanya pergi. Gue duluan, pamitnya pada ketiga temannya yang asik pada dunia mereka. Nanti kita nyusul bos. Seru Michael sambil memberikan siulan menggoda. Hari itu adalah mimpi buruk Yulia masuk ke dalam hubungan toksik bersama Arthur. Di mana dia pertama kalinya diajak ke klub malam setelah diberikan bujukan dan rayuan. Apalagi saat itu Bara sedang fokus menjaga mominya yang sakit membuat Yulia hilang dari pengawasannya. Arthur tidak merenggut kesucian Yulia, dia selalu gagal saat ingin melakukannya. Walaupun sudah membuatnya mabuk sekalipun, Yulia selalu memberontak dan berakhir. Dia terkena pukulan maut dari perempuan itu. Dan pada akhirnya sepanjang malam di markas Red Black, Arthur hanya mencium Yulia tidak lebih dari sekedar itu karena cium, dan Yulia menikmatinya juga. Jika lebih berakhir ia akan kena pukulan lagi. Selalu seperti itu. Setelah puas mencium kekasihnya, Arthur pergi ke kosan Manda dan melakukan keinginannya pada perempuan itu. Begitu juga ketika malam kelulusan Yulia yang dijebak meminum minuman yang isinya obat tidur. Arthur ingin menyentuhnya lebih intim lagi, berakhir Bara yang menolong Yulia. Bisa tidak putuskan Arthur? Pinta Bara saat itu yang sudah muak hubungan toksik sahabatnya dengan Arthur. Gak bisa Bara. Gue cinta sama dia. Dia satu-satunya yang selalu memberikan kasih sayang pada gue juga kebahagiaan. Bahkan sesuatu yang belum pernah gue rasakan dapat gue rasakan karena ada Arthur. Arthur segalanya bagi gue Bara. Dia merusakmu Yulia. Jika dia cinta dia tidak akan merusakmu seperti ini. Aku diam bukan berarti aku gak tahu. Come on, dia bukan cinta yang berhak kamu perjuangkan. Udah deh Bar, gue menikmati semuanya. Gak akan ada penyesalan untuk gue. Kamu sekarang dibutakan oleh cinta sama pria itu Yulia. Aku gak mau suatu saat nanti kamu menyesal. Memang sekarang enggak, tapi kita gak tahu ke depannya kayak gimana. Saat itu Yulia pergi dan menjudari Bara seharian. Sampai akhirnya Bara angkat tangan karena Yulia tidak ingin mendengar perkataannya. Dia hanya bisa melindungi Yulia dari bahaya namun tidak dari Arthur. Yang membuat Bara lega karena secintanya Yulia pada Bara dia masih sadar dan masih tetap mempertahankan kesuciannya. Sayang, sayang bangun. Teriak Ikram mengguncangkan tubuh istrinya yang terus bergerak gelisah bahkan dia bergumam tak jelas. Yulia yang masih di alam bawah sadarnya seperti terseret kembali dan kini dia membuka matanya, mendapati wajah suaminya yang menatapnya cemas. Mas Ubi. Bibirnya bergetar hebat, mimpi buruk itu adalah ingatan dari sebagian masa lalu kelamnya, kembali dia ingat.
Yulia ketakutan, lalu memukul kepalanya sendiri dan mulai hilang kendali pada tubuhnya sendiri. Buff. Kenapa masa lalu kelamnya kembali hadir? Seharusnya saat itu ia mendengar perkataan Bara. Nyatanya sekarang ia menyesal pernah mengenal Arthur karena hanya dialah satu-satunya pria yang menjadi pacar terakhirnya yang seberani ini padanya. Hei sayang, hentikan, ada apa dengan kamu? Kak kotor, tubuhku kotor mas. Ah, jangan mendekatiku mas. Aku tidak pantas untuk kamu sentuh Hicks. Yulia menangis histeris. Di menggaruk lehernya dengan kuku panjang dan juga bibirnya. Kenapa dulu ia bodoh membiarkan Arthur menyentuhnya? Kenapa? Melihat istrinya yang seperti ini membuat Ikram begitu terkejut. Dia seketika menahan kedua tangannya dengan kuat, lalu mengurung tubuh istrinya agar tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti dirinya sendiri. Mimpi buruk. Apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini sayang? Kak kotor Hicks. Aku kotor Mas Ubi. Perempuan yang kamu nikahi ini sejak awal telah kotor, penuh dengan dosa akan masa lalunya. Aku yang rusak sejak awal tidak seharusnya kamu pertahankan. Aku gak pantas untuk kamu mas. Jangan berkata seperti itu sayang. Kamu perempuan berharga untuk mas, akan selalu seperti itu. Aku dulu pernah tiba-tiba Yulia sesak napas. Mengingat kenangan buruknya, membuatnya trauma. Ia ingin menghilangkan kembali kenangannya ini. Tatap mas sekarang. Jangan pikirkan apapun, sayang sekarang tatap mas. Teriak Ikram panik, mengusap dada istrinya yang naik turun. Yulia seketika menatap mata suaminya lalu dia menangis akan tatapan tulus suaminya. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Ya seperti itu. Lakukan lagi sayang sampai kamu tenang. Akhirnya Yulia bisa bernapas dengan normal, walaupun kini tangisannya semakin kencang keluar. Ingat baik kata-kata mas dalam ingatanmu. Seburuk apapun masa lalu kamu mas akan terima. Jangan khawatir sayang, mas udah memilih kamu dan akan tetap kamu, selamanya. Kamu tak tergantikan. Itu janji mas ke kamu sayang, ingat baik-baik. Jadi, Ikram mengusap air mata istrinya dan mengecup matanya bergantian. Jangan takut mas meninggalkan kamu, karena mas akan selalu bersama kamu. Kap. Kedua mata Yulia terpejam merasakan kedua matanya dikecup oleh suaminya untuk kedua kalinya dengan sangat lembut. Seketika pikiran buruknya hilang dan kini dia hanya memikirkan suaminya yang tulus mencintainya.